daya bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di acara diskusi komunitas pemilu bersih, yang tentunya kami memanfaatkan waktu yang di waktu transisi, jadi masih ada yang libur, masih ada yang ini. Kebetulan kami mendahului untuk datang ke Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama
saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kami dari komunitas pemilu bersih itu adalah beberapa insan atau individu yang bergabung adalah para penggiat pemilu, kemudian membentuk satu komunitas namanya Komunitas Pemilu Bersih. Yang tentunya dasar pembentukannya adalah karena melihat akhir-akhir ini atau banyak sekali peluang-peluang dalam pemilu itu yang penting untuk diperhatikan, penting untuk diawasi dan lain-lain. Ya kalau Bapak Ibu melihat masih orang-orang yang sama, saya sekaligus untuk memperkenalkan walaupun ini Bapak Ibu yang samping kanan kiri sudah sangat terkenal. Ada Bang Ray Rangkuti, salah satu anggota Komunitas Pemilu Bersih, beliau sebagai Direktur 5. Kalau Bang Ray ini menjadi pengawas pemilu non struktural, itu mungkin ya sudah berselang hampir 27 tahun lah, seingat saya ya. Jadi sejak Timur Leste itu 97 ya, sejak referendum Timur Leste sampai hari ini tidak pernah berhenti. Selamat datang Bang Ray. Pengawas abadi. Kemudian ada Ibu Mike. Ibu Mike ini dari Koalisi Perempuan Indonesia, yang tadi saya katakan ini perempuan pejuang dan pejuang perempuan. Tentunya sebagai amanat dari undang-undang bahwa keterwakilan di dalam pemilu, keterwakilan perempuan di dalam pemilu itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Nah, kesini ya. Saya sendiri Jamil Mubarok. Saya sebagai salah satu anggota Komunitas Pemilu Bersih. Hari ini saya sebagai pemandu acara. Kemudian di samping kanan saya ini ada Bang Arif Nur Alam. Ini juga sama. Saya udah menghitung waktu Bang Arif itu menjadi pegiat pemilu itu mungkin sekitar 23 tahunan lah. Nah, sedikit selisih sama Bang Ray. Makasih Bang Arif, selamat datang. Nah yang terakhir, ini Bang Abhan, enggak yang terakhir, mungkin ada Jerry semua masih dalam perjalanan. Ini Mas Abhan, namanya cukup singkat, ya beliau ini sebagai Bawaslu RI periode 2017, 2022. Tema diskusi kita hari ini adalah ini yang buat tema Bang Ray ini. Jadi sosialisasi tanpa isi, Bawaslu tanpa gigi, KPU kurang gizi. Nah, ada 3 kosakata yang nanti akan diejawantahkan oleh para narasumber, yang tentunya keseluruhannya adalah konsensus bersama bahwa kita ingin pemilu kita berlangsung secara baik, transparan, berintegritas sehingga menghasilkan satu keputusan-keputusan yang dapat memberikan value terhadap pembangunan negara kita. Saya tidak akan memperpanjang lagi waktu. Bang Ray dulu. Bang Ray dulu dimulai waktunya ya ini kira-kira aja lah waktu menyesuaikan aja. Bang Ray dulu. Bang Ray, kalau Bang Ray kan sebagai trigger gitu. Silakan Bang Ray. Terima kasih Bung Jamil Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada seluruh rekan-rekan yang berbahagia, baik yang ada di tempat ini maupun yang mungkin mengikut serta melalui Zoom tayangan YouTube para sindikat ya. Pertama seperti tadi saya juga menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Lebaran 1444 ini ya memberi berkah yang lebih baik bagi kehidupan kita bersama.
dan tentu saja juga lebih baik bagi kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang itu. Kawan-kawan yang berbahagia, tema ini sebenarnya juga mengindikasikan kegundahan kita ya di dalam melihat proses perkembangan pelaksanaan pemilu hingga sejauh ini gitu ya. Karena tentu kita bersyukur secara teknis pelaksanaan pemilu kita ini belum menemukan kendala yang cukup berarti gitu. Tapi justru disitulah masalahnya, karena ketiadaan kendala itu seperti apa istilahnya itu ya, melupakan kita pada hal-hal yang bersifat substantif ya, bersifat penting bagi pertumbuhan dan juga bagi penguatan demokrasi kita gitu. Tentu saja khususnya selama masa tahapan sosialisasi ini dimulai ya. Seperti kita ketahui dalam ketentuan kita yang sekarang ini bahwa pemilu apa istilahnya itu ya, sosialisasi dimulai manakala partai pemilu atau partai peserta pemilu ya dinyatakan lolos dari tahapan verifikasi gitu. Nah, sampai kemudian dimulai tahapan kampanye formal yang kita ketahui bersama itu berada sekitar 75 hari ya. Jadi kalau pendaftaran pasangan capres dimulai November atau Oktober, nah besar kemungkinan ya tahapan pemilunya ataupun apa istilahnya itu ya, kita mulai dari apa istilahnya itu ya, jadi Oktober itu karena 3 hari setelah penetapan peserta pemilu, nah itu dilakukan kampanye gitu. Nah ini sebetulnya mengadopsi PKPU nomor 33 2018. Di PKPU itu dinyatakan memang masih bahasanya 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, partai politik, peserta pemilu ataupun siapapun yang disebut dengan peserta pemilu dapat serta ikut di dalam tahapan pelaksanaan kampanye gitu. Jadi ada kampanye itu. Nah cuma seperti kita ketahui karena kemarin desain kampanyenya diubah, harinya kampanye hanya dilakukan selama 75 hari, tetapi PKPU-nya sampai sekarang belum diubah untuk menyesuaikan dengan tata cara pelaksanaan kampanye seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kita masih PKPU 33 2018 yang belum diubah. Itu sementara model dari kampanyenya sudah berubah karena kampanyenya tidak lagi mengikuti itu, tetapi sudah lebih terbatas ya 75 hari sejak selama proses tahapan pemilu itu dilaksanakan gitu. Nah selama tahapan kampanyenya belum terjadi, belum dimulai, nah itu yang disebut dengan sosialisasi. Memang di PKPU itu dinyatakan segala sesuatu yang tidak merupakan kampanye tetapi masuk di dalam tahapan kampanye, nah itu disebut sebagai sosialisasi gitu. Nah itulah yang saat ini kita lakukan, yaitu masuk tahapan sosialisasi. Apa yang menjadi kegundahan kita? Saya kira ada 2 ya kegundahan itu. Pertama berkaitan dengan substansi dari sosialisasi sendiri gitu. Sejauh yang kita lihat ya, khususnya baik sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik maupun sosialisasi yang dilakukan oleh kandidat-kandidat tertentu, katakanlah bacalek gitu, karena belum ada daftar tetap caleg ya. Jadi bakal calon legislatif gitu. Itu semuanya masih bersifat info tentang keikutsertaan dirinya gitu. Khususnya yang partai-partai politik. Alias banyak sekali yang kita lihat
informasi-informasinya masih berupa spanduk, ya, baliho dan sejenisnya itu gitu. Dengan gambar tentu saja partai politik dan bacalek-bacalek yang dimaksud. Jadi ini agak menyedihkan kita karena di satu segi kita berharap ada tuntutan bagi peningkatan kualitas demokrasi melalui katakanlah ya tukar menukar informasi, tukar menukar ide, tukar menukar gagasan gitu. Tapi saat yang bersamaan pola kampanyenya, bukan kampanye sih, sosialisasinya itu ya masih berupa gambar ya, masih berupa informasi yang bersifat non substantif gitu. Jadi semata-mata hanya memperkenalkan apa istilahnya itu ya, diri mereka gitu. Jadi tidak memperkenalkan apa isi kepalanya gitu. Itu yang kita sayangkan. Itu pertama. Tapi pada saat yang bersamaan di dalam sosialisasi itu muncul juga praktek-praktek yang cenderung kita sebut melanggar azas prinsip pemilu demokratik gitu. Nah ini yang lebih parah lagi nih. Kalau yang pertama itu ya boleh jadi mungkin karena mereka belum menyusun apa istilahnya itu visi misi gitu ya. Sehingga tidak tersampaikan kepada masyarakat atau mereka menunggu ya sampai kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu ya dalam hal ini caleg gitu baru kemudian menyampaikan visi misi gitu. Tapi partainya sendiri kan belum menyampaikan visi misinya ya kepada publik gitu. Kalau itu mungkin masih ada sesuatu yang kita bisa pahami. Tetapi tindakan yang punya potensi ya mengaburkan bahkan merendahkan tujuan pemilu yang demokratik itu yang mestinya tidak boleh dibiarkan terus-menerus gitu. Ya, nggak boleh dibiarkan merajalela itu dan seperti dipermaklumkan gitu. Bahwa tindakan itu adalah tindakan yang ya meski dikecam tetapi ya nggak bisa ditindak gitu. Apa contohnya ya? Contohnya tentu seperti yang beberapa tempat yang sudah viral itu adalah soal apa istilahnya itu ya soal sosialisasi nama diri partai melalui sembako ya. Sosialisasi diri melalui amplop ya, seperti kasus yang terjadi di di Madura ya gitu. Nah jadi ini yang kelihatan bukan ditindak malah seperti dipermaklumkan gitu, dimaklumi gitu. Nah di luar itu ya kita masih agak bersyukur karena hoax misalnya belum terlalu tinggi gitu. Ujaran-ujaran kebencian mulai menggeliat nih. Khususnya ya karena sekarang sudah mulai setidaknya ya yang terdeklarasi adalah 2 calon presiden dan saya kira ya yang terbayangkan sudah ada 3 calon presiden gitu. Nah, jadi gejala ke arah mulainya intensitas ujaran kebencian ya itu juga 1-2 udah mulai kelihatan oleh kita gitu ya. Nah ini semua mestinya atau tindakan yang sejatinya tidak boleh dipermaklumkan di dalam pelaksanaan pemilu kalau kita benar-benar ya ingin agar pemilu kita itu dilaksanakan secara demokratik, secara berkualitas, gitu, secara substantif. Gitu. Dan seperti kita ketahui, ya praktek-praktek ini khususnya ya di bulan Lebaran kemarin, apalagi menjelang Idul Fitri itu terjadi di mana-mana dan seperti seperti dipermaklumkan, bagi-bagi sembako, ya amplop, ya. Tiba-tiba ada juga kegiatan apa istilahnya itu pulang bareng mudik, ya, dengan meminjamkan mobil, bus dan seterusnya itu. Gitu. Ini perkara bukan soal hilangnya substansi pemilu, ini bukan saja itu perkaranya. Tapi prinsip-prinsip
membiasakan merayu pemilih dengan berbagai kegiatan material, itu mengancam kualitas demokrasi dan juga hilangnya ya kesempatan kepada para pemilih untuk mengenal ya para kandidat mereka melalui visi misi yang sejatinya lebih diutamakan gitu. Jadi ya itu yang kita sebut nggak ada isinya ternyata. Isinya justru adalah isi amplop itu gitu, kan? Isinya itu isi amplop itu gitu. Nah, lebih parahnya lagi dalam situasi yang sudah mulai kelihatan ya banyak praktek yang mengganggu dan menurunkan kualitas demokrasi kita itu, Bawaslu-nya justru bersikap dengan pendekatan yang sangat tekstualis gitu. Pendekatannya apa? Pendekatannya itu adalah ya belum masuk tahapan kampanye. Setidaknya kan ada dua kasus di mana ya kita melihat perspektif Bawaslu ya yang sangat tekstualis itu gitu. Satu adalah kasus yang dulu pernah kita laporkan ya, nah itu kasus yang berhubungan dengan Pak Zulkifli Hasan di Lampung saat itu, ya di Lampung ya seingat saya ya, yang membagi-bagikan sembako sembari sebagai menteri membagikan sembako sembari juga saat itu beliau tidak dalam kapasitas menteri, tapi bahwa beliau menteri iya gitu. Katanya itu dalam kapasitas sebagai ketua umum partai. Pertemuan itu membagi sembako sembari mengajak masyarakat memilih ya seseorang di dalam pembagian itu gitu. Kita adukan ke Bawaslu. Tidak menghitung hari, hanya 8 jam keluar pernyataan Bawaslu bahwa itu tidak dapat ditindaklanjuti karena belum ada yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Karena saat itu memang belum ada ya peserta partai politik sebagai peserta pemilu gitu. Tiba-tiba Bawaslu diuji yang kedua kali terkait dengan kasus ya bagi-bagi amplop di rumah ibadah di Madura gitu. Nah, argumen Bawaslu bukan lagi tidak ada peserta pemilu, tapi argumennya adalah belum masuk tahapan kampanye. Jadi kalau tidak ada peserta pemilu, argumen yang dipakai belum ada peserta pemilu. Ketika masuk tahapan sosialisasi, artinya sudah ada peserta pemilu yang ditetapkan, argumen Bawaslu belum ada masa kampanye. Gitu. Saya nggak tahu nanti kalau masa kampanye terjadi, praktek ini terjadi, apalagi argumen Bawaslu kita nggak tahu lagi. Gitu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya hukumnya. Jadi apapun keputusan Bawaslu itu, itulah hukumnya gitu. Hukumnya itu artinya selama belum masuk tahapan kampanye formil seperti yang diatur di dalam PKPU yaitu 75 hari itu, maka praktek penggunaan uang, ya, bansos dan segala macam jenisnya itu boleh, gitu loh kira-kira. Itulah hukumnya. Gitu. Jadi kalau KPU mengatakan tidak ada aturan, ya aturan yang ditetapkan KPU itulah aturan gitu loh. Jadi ketika KPU mengatakan bahwa kasus di apa istilahnya itu ya di Madura itu bukan pelanggaran, itu artinya bagi-bagi uang di musola, di masjid itu boleh. Meskipun itu pakai amplop dengan gambar partai politik ya, nomor partai politik atau gambar caleg tertentu gitu. Boleh. Yang penting belum masuk tahapan kampanye. Itu intinya tuh. Nah ini kan mulai masuk DPS nih ya. Kita udah mulai tahapan pencalonan daftar pemilih sementara ya. Nah jadi saya tidak tahu, nanti mungkin Pak Abhan bisa jelaskan juga. Kalau nanti DCT diumumkan lebih dahulu dan tahapan kampanye mungkin belakangan, DCT itu artinya udah boleh sosialisasi pakai duit tuh gitu loh kira-kira. Karena belum masuk tahapan kampanye. Saya kira itu yang sangat kita agak sesalkan karena praktek-praktek ini jelas mendegradasi kualitas demokrasi kita, tetapi juga disikapi secara minimalis oleh Bawaslu gitu.
Nah itu yang kita sebut tadi, kenyataannya Bawaslu kita ini kurang gigi ya. Pendekatannya itu adalah pendekatan tekstualis dan formalis gitu. Formalistis gitu. Kalau cara berpikirnya begitu sih menurut saya perlu memang ke depan kita evaluasi apakah Bawaslu ini perlu ya bertahan 5 tahun masa jabatannya gitu. Diperlukan mereka itu masifnya kok pada hari H kok. Ya. Kalau cara pendekatannya begitu. Seperti sekarang misalnya, apa kebutuhan kita pada Bawaslu? Kalau mereka baru bekerja setelah tahapan kampanye dimulai. Apa kebutuhannya apa kan? Cukup Bawaslu pusat aja selesai kok itu. Nggak perlu ada kabupaten kota macam-macam gitu, provinsi gitu. Karena yang diawasi kan cuma DCT, DPS kan. Kasus verifikasi partai politik mereka lolos juga itu. Kok bisa Partai Prima tiba-tiba tidak diloloskan dengan proses yang kemudian ya, kalah di PN. Betapapun kita nggak setujunya PN itu gitu. Tapi itu produk hukumnya begitu gitu. Artinya pengawasan mungkin tidak serigid yang kita bayangkan terkait dengan Bawaslu ini. Itu satu. Nah yang kedua, nanti sebagian teman-teman akan cerita terkait dengan proses rekrutmen kawan-kawan Bawaslu di tingkat daerah itu. Ini ada Mbak Mike dari Koalisi Perempuan, di sana ada Pak Abhan, di sana ada Bung Arif yang mulai banyak menerima laporan-laporan terkait dengan proses rekrutmen baik di tingkat KPU maupun Bawaslu, di tingkat kabupaten kota ya gitu. Ini juga agak mengkhawatirkan kita gitu. Ya, jadi bahasa saya itu sebetulnya terlihat ya, baik di KPU maupun di Bawaslu-nya sekarang ini penyelenggara pemilu rasa parpol gitu kira-kira. Karena cukup kental dominasi, infiltrasi kekuatan partai masuk ke dalam struktur penyelenggara pemilu kita gitu. Baik di lingkungan KPU maupun di lingkungan Bawaslu gitu. Saya agak gundah kemarin itu terakhir sebelum kita lebaran RDP yang dilakukan oleh ya KPU, seingat saya RDP terkait dengan PKPU pencalekan ya. Gitu. Di mana saya lihat KPU itu bersifat seperti bawahan DPR gitu loh. Jadi dicerca ke sana, dicerca ke sini, dicerca sekini, dan KPU itu tidak punya rasa semacam, nggak bisa begitu yang ngatur ini kami gitu loh kira-kira. Kami ini datang ke DPR itu bukan dalam kerangka ya mengubah-ubah ketentuan seperti yang kalian inginkan, enggak. Konsultasi aja. Gitu. Ini kalau kita lihat RDP yang terakhir itu, istilah kita dulu ini DPR-nya masuk ke satuan 3 nih gitu loh kira-kira ya kan. Berapa kilogram, jenis batunya seperti apa gitu kira-kira ya kan. Itu satuan 3 dulu kita itu. Dan itu udah dibatalkan oleh MK kan. Nggak boleh DPR itu kewenangannya sampai jauh itu gitu. Iya. Ini PKPU bukan undang-undang. Bahkan untuk undang-undang sekalipun DPR nggak boleh masuk ke satuan 3. Ke hal yang teknis, rigid itu udah boleh. Mereka hanya desain makro tentang kebijakan. Ya, urusan yang teknis itu kembali ke eksekutif. Soal berapa kilonya, jenis batunya ya, macam-macam itu urusan eksekutif. Bukan urusan DPR. Ini apalagi PKPU. PKPU itu di bawah undang-undang. Yang masuk DPR itu pada level undang-undang. Level PKPU itu di bawah sepenuhnya kewenangan KPU. Ini kita lihat masukan masyarakatnya cenderung diabaikan oleh KPU. Masukan DPR-nya mau sampai ke level yang kita sebut istilahnya dulu itu adalah satuan 3 itu kira-kira itu. Istilah dulu tuh ya waktu pembicaraan soal APBN itu kan ada disebut dengan satuan 3 ya. Itu masuk padahal ini adalah PKPU. Jadi melihat situasi itu yang kita sebut ini kesan saya penyelenggara pemilu kita ini seperti ya penyelenggara pemilu rasa parpol. Dan lebih khususnya lagi rasa parpol itu adalah
yang eksis di parlemen saat ini gitu. Dan itulah yang kita dengar juga dalam proses rekrutmen, entah itu di KPU maupun di Bawaslu yang tengah ya agak umum kita dengar sekarang terjadi di level provinsi, kabupaten, kota gitu. Nanti Mbak Mike, Arif dan Pak Apan akan bisa menjelaskan itu. Kawan-kawan sekalian, itulah yang membuat kita di Kopi Bersih ini pada hari ini kayaknya nggak perlu nunggu-nunggu minggu depan ya, apalagi bulan depan kita baru ngomongin ini gitu loh. Karena tahapannya memang sedang berlangsung. Harus cepat kita ingatkan. Kalau modelnya kayak begini nih, ya kan nggak kebayang tuh di ujungnya nanti kita kayak apa gitu. Nah ini harus kita ingatkan kepada Bawaslu-nya ya. Khususnya nih yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mengurangi kualitas demokrasi. Itu kebutuhan Bawaslu itu ya di situ gitu loh. Kalau cuma ngawasi karena persoalan kampanyenya apa istilahnya itu ya baru dimulai 75 hari itu, ya ngapain Bawaslu-nya juga ada 5 tahun sampai ke tingkat kabupaten kota gitu. Untuk apa gitu? Itu intinya itu. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi ini ada perbaikan cara pendekatan Bawaslu khususnya lebih berubah, nggak lagi pendekatan tekstualis dan formalistik gitu, tapi pendekatannya substantif demi menyelamatkan demokrasi, demi menyelamatkan kualitas demokrasi. Bawaslu harus membuat tindakan ini, melakukan tindakan itu. Toh, ya kan? Kalau disebut ada kekosongan hukum, tidak ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum itulah yang diisi oleh Bawaslu gitu loh. Kalaupun ada dianggap, jadi Bawaslu jangan bersandar pada soal ini belum diatur. Dan gak mungkin semua hal diatur. Nanti kita masuk ke TPS kaki kanan dulu baru kaki kiri keluarnya, itu juga nanti akan diatur itu. Kalau semua hal akan diatur ini. Gitu. Tapi semua itulah pentingnya ada Bawaslu 5 orang ya komisioner itu ya. Untuk menginterpretasikan ya apa istilahnya itu ya. Bukan kelemahan sih ya. Ketidaksanggupan sebuah teks untuk mencatatkan semua peristiwa. Karena gak mungkin semua teks itu bisa mencatatkan seluruh peristiwa. Sudah pasti tidak. Nah, karena itulah butuh interpreter. Nah, siapa interpreter itu yang otoritatif dan legitimatif? Ya itu namanya Bawaslu. Itu yang sering juga saya sebutkan. Kalau mereka mengatakan bahwa katakanlah kasus Madura itu tidak ada pelanggaran, artinya hukumnya adalah boleh bagi-bagi sembako, boleh bagi-bagi uang, boleh berlogo partai politik, dan itu di rumah ibadah. Itulah hukumnya gitu. Jadi jangan mereka bilang kosong hukum, kekosongan hukum itu lalu dibiarkan, sebab hukumnya kemudian pembiaran itu gitu. Nah sekarang uniknya mereka mendasarkan diri pada etika nggak bagus yang begituan gitu. Etika itu urusan DKPP bukan urusan Bawaslu. Ya, makanya kita buat namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, jadi kan Bawaslu harus tegak lurus, ya, mengembalikan semangat berpolitik, ya, demokrasi ini, karena itulah memang tujuan besar, tujuan penting Bawaslu itu dibuat gitu. Nah ini kira-kira sebagai pembuka. Nanti mungkin teman-teman yang lain akan menyambungkan hal-hal lain yang perlu juga diutarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ya. Saya bersemangat, bukan marah-marah. Saya bersemangat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ray. Ada yang perlu digaris garis bawahi tadi Bang Ray itu statementnya bahwa pendekatan Bawaslu terlalu tekstual, terlalu formal. Jadi kalau semua disandarkan pada aturan formal, ya tentunya kita akan menambah lebih panjang lagi aturan tentang pemilu. Pemilu sendiri kan aturannya paling rumit dan banyak sebenarnya. Yakni ya
solusinya pendekatan substansial begitu loh. Jadi jangan dulu menunggu bahwa ini sudah masuk tahapan atau belum tahapan, kemudian jika ada pelanggaran tidak ditindak dan lain-lain. Ini catatan penting untuk Bawaslu. Selanjutnya Bu Mike, silakan. Terima kasih Pak Jamil ya, atas kesempatannya, dan terima kasih juga Koalisi Kopi Bersih telah mengundang Koalisi Perempuan yang juga menjadi bagian dari koalisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Idul Fitri, maaf lahir batin, saya sama semangatnya dengan Bang Rey ya, bahwa justru di semangat Idul Fitri inilah kita mulai harus bersuara ya. Kita tidak boleh kasih kendor dengan hal-hal yang iya, betul ya, dan juga harus tidak pernah lelah ya untuk terus bersuara bahwa situasi-situasi yang kita hadapi ini memang layak kita sampaikan supaya menjadi pengetahuan bersama, dan harapannya juga ini menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu ya, KPU dan Bawaslu. Koalisi Perempuan Indonesia sebenarnya lebih pada menyoroti persoalan yang kalau kita bicara juga dalam problem proses-proses pemilu 2024 ini adalah bagaimana komitmen untuk memastikan keterwakilan perempuan ya. Keterwakilan perempuan ini jangan sebagai foto foto Dracula yang diselipkan di bawah pintu ya. Di bawah pintu yang membuat orang, oh ini nakut-nakutin aja nih. Tidak ya, karena perjuangannya cukup panjang, di dalam undang-undang juga sudah dipastikan, konstitusi kita juga memastikan soal itu ya, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan tindakan afirmatif ya, seperti itu, kesamaan didapat dalam hukum, partisipasi di dalam penyelenggaraan negara termasuk proses-proses demokrasi. Nah, undang-undang kita juga sudah memastikan, meskipun banyak sekali evaluasi di dalamnya ya, karena memang klausul yang masih ada di dalam pasal pemilu kita adalah memperhatikan keterwakilan perempuan, dan itu sebenarnya bukan hanya bicara bagaimana ketika itu jadi ya, misalnya menjadi anggota legislatif atau, tetapi sebenarnya semangatnya itu diturunkan, maka itu juga diturunkan dalam banyak hal, evaluasinya juga banyak. Bahwa yang menarik juga sebenarnya ini yang nanti justru ingin saya dorong kepada penyelenggara pemilu kita ya, KPU, Bawaslu dan juga DKPP termasuk di dalamnya adalah bagaimana sebenarnya performa yang sebenarnya dalam waktu yang tidak cukup panjang ini ya, karena pemilu kita sudah hitungannya bulan ya. Bagaimana performa mereka menunjukkan perbaikan-perbaikan yang itu sebenarnya catatannya itu berjibun ya di 2019, termasuk keterwakilan perempuan. KPU punya terobosan yang baik yang itu mewajibkan peserta pemilu itu harus ada 30% keterwakilan perempuan, bahwa mereka boleh menjadi peserta pemilu. Itu adalah sebuah terobosan di balik atau di tengah-tengah kegamangan klausul memperhatikan kuota 30%. Ini menjadi sebuah terobosan yang baik, yang kuat, dan itu diakui, dan itu menjadi sebuah bagian yang itu betul-betul membuka peluang perempuan atau kelompok-kelompok yang sebenarnya itu juga perlu diperhatikan kalau kita juga bicara semangat inklusi di dalamnya, seperti itu. Jadi bagaimana selama ini? Sepertinya malah justru sampai detik ini pun dalam proses-prosesnya pun itu bagaimana memastikan kuota keterwakilan perempuan itu ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu pun masih sepertinya hanya di atas kertas saja ya. Kalau tadi saya suka sekali dengan pernyataan Bang Rey bahwa ini persoalan tekstual, bukan bagaimana menjaga substansinya itu agar komitmennya itu dipastikan, bukan hanya sekedar kalimat yang muncul bahwa menjaga pemilu jujur, adil, damai, bebas, bersih, berintegritas, tetapi bagaimana itu betul-betul ada di dalam mekanismenya, termasuk bagaimana memastikan atau berkomitmen dalam kuota 30% keterwakilan perempuan. Kita sudah melihat dalam beberapa hasil ya, termasuk bagaimana sebenarnya Bawaslu atau KPU memastikan ada keterwakilan perempuan dalam panitia seleksi atau timsel. Ini sudah keluar ya kemarin daftar di kabupaten kota.
Bawaslu ya, itu yang paling terakhir kemarin ya. Itu kawan-kawan termasuk kami juga mencatat dari keseluruhan provinsi yang ada zona-zona itu ada 19 provinsi yang masih tercatat bahwa tim selnya laki-laki semua. Alasannya banyak katanya. Tidak ada perempuan yang mendaftar. Nonsen. Kami organisasi perempuan selalu tidak pernah diam ya. Kami selalu ribut menyodorkan surat rekomendasi. Bahkan merekomendasikan orang-orang yang kami anggap potensial, berkapasitas. Bahkan punya rekam jejak yang baik. Tetapi nonsen, itu tidak terjadi. Ada yang bahkan lebih parah lagi. Bahkan di DKI di tempat kita saat ini ya. Ibu kota negara ya, memang karena kita belum pindah aja ya seperti itu. Itu tim selnya laki-laki semua. Padahal mungkin DKI Jakarta ini bisalah dikatakan sebagai barometer. Betul. Ini KPU atau Bawaslu? Bawaslu. Bawaslunya kabupaten kota laki-laki semua. Lalu Jambi. Lalu ada juga di beberapa di Bangka Belitung ya, seperti itu tuh laki-laki semua. Alasannya tidak ada perempuan mendaftar. Oke. Tetapi itu tadi kalau saya bicara bahwa jangan ketika kita bicara komitmen 30% itu tidak hanya tekstual. Oh kita sudah buka pendaftarannya, semua juga boleh bebas mendaftar, tapi perempuannya nggak daftar. Kita tahu bahwa perempuan saat ini tidak ada dalam same field ya, tidak ada dalam lapangan yang sama. Mereka punya punya batasan-batasan yang itu juga perlu diturunkan dalam sebuah regulasi atau kebijakan teknis yang membuka peluang mereka untuk mendaftar. Suara-suara dari organisasi perempuan saja tidak diindahkan ya, tidak didengar. Padahal kami menyusun portofolio bahwa orang ini punya rekam jejak, orang ini bukan hanya berpengalaman menjadi pansel di komisi apa, tetapi mereka juga punya pengalaman, mereka juga secara latar belakang mereka bersih dan mereka integritasnya juga dapat pertanggungjawabkan. Tetapi kembali lagi koalisi perempuan punya anggota sekarang mencapai 46 ribuan lah perempuan ya. Dan mungkin sebagian mungkin sekitar 20%-nya mereka juga berpartisipasi di dalam mendaftar sebagai pansel ya. Mereka juga menyatakan ya, mereka curhat ya satu sama lain bahwa saat ini kita keterwakilan perempuan juga bukan persoalan bagaimana komitmen itu betul-betul dibuka atau bagaimana itu muncul dalam regulasi teknis atau operasional yang itu juga memudahkan. Kalau misalnya perempuan tidak mendaftar, bagaimana caranya supaya ada afirmasi itu betul-betul dijalankan? Bagaimana konsolidasi yang kita tawarkan kepada penyelenggara pemilu untuk menawarkan ini, kita punya sejumlah banyak sekali organisasi yang mendorong kuota keterwakilan perempuan, bukan cuma Koalisi Perempuan Indonesia saya rasa. Ada Puskapol UI, ada Perludem. Tetapi ruang itu sempit saat ini. Ruang itu sungguh sulit ya seperti itu. Dan para kawan-kawan yang berpengalaman, bahkan mereka yang punya performa baik, catatan, bahkan mendapatkan penghargaan. Mereka menyatakan mental. Karena hari ini persoalan bagaimana peluang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu juga dihadapkan pada politik keormasan. Yang itu akhirnya mencederai bagaimana sebenarnya seorang komisioner KPU atau Bawaslu itu betul-betul dilihat secara performa, kredibilitasnya, rekam jejaknya, kapasitasnya. Tapi kalau cuma untuk slot keormasan, lalu bagaimana kita mau bicara kalau dari penyelenggara pemilu saja komitmen ke kuota keterwakilan perempuannya lemah? Bagaimana ini juga bisa mendorong calegnya misalnya nanti ketika itu proses. Bagaimana proses-proses ini juga bisa mewarnai kelompok-kelompok perempuan atau kelompok-kelompok minoritas yang selama ini mungkin tidak diabaikan atau prinsip inklusinya sangat lemah dalam proses pemilu. Kita menghadapi seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak harapan yang kita ingin gantungkan ya kepada penyelenggara pemilu sekarang. Minimal kalau PKPU yang memberikan ruang yang cukup kuat bahwa pendaftar atau peserta pemilu itu harus punya 30% keterwakilan perempuan. Apa yang harus diperkuat dari PKPU yang sudah baik itu untuk sekarang?
untuk menutupi gap yang terjadi di pemilu 2019 menuju pemilu 2024. Sampai saat ini kita juga belum mendapatkan kejelasan yang terang benderang soal itu. Bagaimana performa penyelenggara pemilu kita untuk menutupi atau memperbaiki problem-problem atau pekerjaan rumah yang itu tercatat sangat banyak di pemilu 2019. Semuanya ribut dengan excuse ya. Oh ini bukan masa kampanye gitu ya. Oh ini karena perempuannya yang tidak mendaftar. Nonsen, koalisi perempuan itu selalu menyodorkan. Ini ada nama-nama. Bukan hanya peserta komisioner yang akan mendaftarkan sebagai calon. Bahkan panselnya pun kami menawarkan. Ini ada mereka yang berangkat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan. Bahkan mereka juga yang menjadi peneliti atau menjadi pekerja atau pegiat kepemiluan. Jadi sebenarnya yang kita pertanyakan memang itu tadi, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang benar-benar serius itu memang masih lemah, kita belum lihat. 2024 karenanya momentum, meskipun katanya ini kita masih libur lebaran nih, enggak. Kita harus mungkin kalau perlu harus mendahului start ya seperti itu. Untuk terus menyuarakan bahwa pemilu ini jangan dipakai buat main-main gitu ya. Pemilu ini sesuatu yang menjadi pijakan gitu ya. Apapun lah nanti rasa pilpresnya, rasa apanya gitu ya. Tetapi apa yang mau kita pastikan itu menjadi hal yang mungkin pegangan buat masyarakat. Masyarakat juga saya pikir dengan adanya diskusi ini kita undang untuk terus bersuara. Masyarakat juga tidak boleh menunggu dan hanyut dalam ini tadi ya rumor atau mungkin cerita-cerita tentang koalisi ini, koalisi besar, koalisi kecil. Saya pikir masyarakat tidak boleh terhanyut soal itu juga. Masyarakat harus tetap bersuara karenanya saya pikir persoalan proses-proses seleksi ini juga harus dimulai bagaimana penyelenggara pemilu itu sendiri pun menurunkan yang tadi tekstual itu menjadi kontekstual dan itu betul-betul dapat dirasakan dan betul-betul dapat dilihat ya bahwa mereka melakukan upaya-upaya yang serius untuk pemilu 2024. Saya pikir mungkin nanti cerita akan banyak juga kasus-kasus yang muncul yang juga mungkin ditemukan oleh kawan-kawan lainnya. Saya pikir saya dari Koalisi Perempuan itu saja dulu. Terima kasih atas waktunya, Bang Jamil ya. Terima kasih. Nah, ini dari Ibu Mike. Tapi agak kurang keras, Mbak. Saya kasih keras sedikit ya. Kurang keras ya? Iya, kurang keras itu. Jadi tadi kan terdeteksi di Timsel Bawaslu untuk kabupaten kota. Oh, jadi begini teman-teman. Saya ulas dulu sedikit. Bahwa periode Bawaslu kabupaten kota di Indonesia itu udah mau berakhir. Dan sekarang lagi open recruitment. Kemudian Bawaslu RI membentuk satu Timsel. Nah, Timselnya itu di setiap provinsi dibagilah zona. Misalkan kalau DKI cuma 1, di Jawa Tengah katakanlah 6, Jawa Timur 7 zona, Jawa Barat 5 zona, Aceh 4 zona aja begitu. Jadi dibagi zona-zona. Jadi satu zona itu ada 5 orang. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mbak Mike itu ada di 19 zona yang tidak ada keterwakilan perempuannya. Di 19 provinsi itu ada zona yang tidak ada keterwakilan perempuannya dalam komposisi Timsel. Padahal Timsel itu satu zona itu 5 orang gitu. Saya nggak tahu apakah ini kalau bahasa kasarnya itu ya menghina ya kualitas perempuan Indonesia gitu. Iya, selain mandatori juga menurut saya sih seolah ini ya menganggap bahwa perempuan sekarang ya masih sangat rendah, belum layak untuk diberikan panggung, intinya begitu. Saya melihat seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita pertajam lagi diskusi kita. Saya lanjut dulu ke Bung Arif. Silakan Mas.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konteksnya halal bihalal, jadi mohon maaf lahir dan batin, apalagi setelah Lebaran. Ya, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hanya menyampaikan 3 poin terkait dengan money politics yang sudah disinggung, tapi saya lebih melihat pada konteks dimensinya. Lalu kemudian poin kedua adalah democratic governance-nya terkait dengan tata kelola di penyelenggara pemilu, termasuk dalam proses seleksi. Juga saya akan menyampaikan apa ancaman yang besar ketika money politics itu dibiarkan merajalela. Di sisi yang lain juga proses-proses rekrutmen itu abai terhadap mekanisme transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, sebenarnya tadi sudah disinggung money politics. Saya ingin menyampaikan memang belum ada pemetaan yang serius dari seluruh penyelenggara untuk memetakan money politics. Politik uang itu bisa dilihat pada 5 dimensi. Ada yang disebut dengan kandidasi buying atau mahar politik, itu bagian dari money politics. Ketika seseorang mendaftar menjadi caleg atau calon tertentu, maka dia harus membayar mahar politik. Di situ include biaya operasional dan juga biaya untuk kepentingan money politics. Apakah pertanyaannya, apakah itu ada di tahap kampanye atau laporan dana kampanye? Itu adalah bagian dari by design dalam konteks sebelum tahapan itu berlangsung. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bung Rey tadi dengan Mbak Mika, kalau tekstual maka substansi demokrasi kita ya ini menjadi hantu, mengotori demokrasi, dan hantu dalam pembangunan demokrasi kita hanya menjadi hantu. Money politik itu hantu pembangunan demokrasi. Nah, oleh karena itu ya dimensi mahar kandidasi buying menjadi penting untuk dirambah, untuk dicegah oleh Bawaslu. Kedua, yang disebut dengan food buying. Ya, food buying itu yang terjadi seperti disampaikan contohnya di Madura. Itu bentuk food buying. Ada yang juga disebut money politics pada konteks adalah politisasi kebijakan dan program. Konteksnya yang disampaikan oleh Bung Rey yang dilaporkan itu adalah ada salah satu menteri ketua partai yang bagi-bagi sembako dan juga terindikasi kuat menggunakan fasilitas negara jabatannya mengarahkan kepada seseorang untuk dipilih. Itu bagian dari money politics pada dimensi politisasi kebijakan dan program. Ada keempat yang disebut dengan politisasi birokrasi. Tidak sedikit sekarang banyak program-program baik di APBN maupun APBD, ya, itu dikanalisasi oleh birokrasi untuk pemenangan tertentu, untuk calon tertentu. Ya, bahkan ya bangga kalau kemudian kita lihat refleksi pemilu 2019, pilkada 2020 kemarin, mereka bangga karena juga tidak ada konteks pencegahan yang mumpuni, yang efektif dilakukan, ya, didesain oleh Bawaslu pada periode ini untuk memastikan politisasi birokrasi itu tidak bergerak dalam rangka mengotori proses demokrasi elektoral kita. Yang ketiga adalah politisasi penyelenggara, juga disebutkan tadi. Ya, bagaimana kita ingin menjadikan penyelenggara ini berintegritas, profesional, mandiri, akuntabel. Kalau kemudian proses-proses rekrutmen sampai pada proses timselnya itu mengotori nilai-nilai integritas. Nah, konteks proses demokrasi elektoralnya di tata kelola penyelenggaranya, mekanisme transparansi, partisipasi, akuntabel hanya ngecap, hanya menjadi kecap. Iya. Ya kan mereka harus transparan, mereka harus partisipatif, mereka akuntabel, itu hanya kecap. Ya, ngeles saja. Kenapa ini terjadi? Karena kenapa? Ya, proses transparansinya tidak ada. Informasi. Ya, kalau kita lihat KPU, kita tahu pada saat verifikasi calon partai politik dan calon perorangan, banyak pantarli yang ilegal.
Iya kan? Banyak calo di sana. Apa yang dilakukan oleh penyelenggara? Kan kita belum tahu apakah diberikan sanksi, diganti, tetap berjalan saja. Ya kan kita tahu kemarin banyaknya money politics, dukungan perorangan juga terjadi. Apa yang dilakukan? Inilah elemen-elemen, anasir-anasir yang memperkuat, mengotori demokrasi elektoral kita. Kemudian kalau kita lihat undang-undang pemilu, kita tahu bahwa seorang penyelenggara itu dia harus mandiri, dia harus profesional, dia harus akuntabel, dia harus berintegritas, dia harus efektif, dia harus efisien. Itu juga menjadi kecap dalam undang-undang, tapi implementasi dalam proses-proses rekrutmen timsel dan juga proses tahapan yang dilakukan oleh timsel masih dikotori oleh adanya pola transaksional. Ya, tadi sudah disinggung. Kalau seseorang kemudian ingin menjadi timsel, ya harus menghadap dulu kepada politisi. Kalau seseorang ingin memastikan gol, harus juga menghadap dulu kepada politisi atau partai politik. Masukan yang masuk ke kami adalah bahkan ada di daerah yang rekomendasi calon pesertanya itu ya ada rekomendasi dari partai politik. Iya. Masukan kami juga bahwa ada yang tidak dikenal timselnya. Tidak diketahui di searching, tidak ada yang dikenal. Iya, apalagi dia profesional dan punya kapasitas di bidang demokrasi dan kepemiluan. Kan itu. Bahkan yang lebih cenderung dalam Undang-Undang 17 ya mengatakan bahwa unsur timsel itu adalah representasi unsur profesional, orang-orang tokoh masyarakat dan juga unsur akademisi. Dia ada 3, akademisi, profesional dan tokoh masyarakat. Yang jadi cenderung banyak adalah birokrat yang di kepala-kepala SKPD yang tugasnya dalam undang-undang adalah ya ASN ini tugasnya adalah sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik dan perekat NKRI, bukan tugasnya dalam rangka untuk melakukan proses rekrutmen kelembagaan yang dibutuhkan orang-orang yang profesional, orang-orang yang berintegritas dan punya kepedulian untuk menjaga semangat dan kualitas demokrasi kita. Masih saja terjadi juga ya adanya pola transaksional. Kita mendapat masukan dari masyarakat. Ada pola bahwa kalau untuk menang pada tahapan berikutnya harus menyetor uang. Informasi-informasi ini sebenarnya menjadi bagian penting kalau kemudian penyelenggara pemilu itu membuat namanya CHM, Complaint Handling Mechanism. Itu yang tidak dibuat oleh Bawaslu. Kalau orang ingin menyampaikan tentang persoalan timsel, persoalan proses tahapan seleksi, kemana dia, berapa lama, apa responnya? Tidak ada. Jadi democratic governance, tata kelola dalam proses-proses rekrutmen, baik di level KPU maupun di level Bawaslu itu tidak ada. Kalau orang melaporkan, ya laporkan saja. Berapa hari direspon dan apa responnya tidak diketahui oleh publik. Demikian juga masih ada timsel yang orangnya adalah TPD di daerah. Itu cabangnya DKPP yang sifatnya ad hoc. Yang seharusnya dia tidak boleh masuk dalam ruang itu. Karena mereka akan mengawal proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan baik oleh KPU sebagai pelayanan teknis maupun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan itu bukan hanya orang TPD tapi kualitas dan netralitasnya bahkan integritasnya itu juga menuai masalah di beberapa daerah. Nah, soal-soal seperti ini kemudian tidak dibangun kerangka yang sebut tadi complaint handling mechanism. Itu tidak terlihat sehingga riak-riak ya soal-soal seperti ini harus segera diambil keputusan jika memang informasi itu cukup memadai untuk diputuskan oleh teman-teman KPU maupun Bawaslu. Misalkan tadi representasi perempuan tidak. Kan mereka sudah tahu sebenarnya, nggak perlu lagi disampaikan. Nah kita tahu bahwa proses seleksi ada dua mekanisme. Pada tahap pertama kemarin 25 provinsi itu terbuka.
kayak pasar bebas, dan kami semua yang hadir di sini juga memberikan kritik bahwa undang-undang tidak memberikan mandat kepada teman-teman Bawaslu untuk membuat ruang pasar bebas dalam proses seleksi. Jangan ciptakan tim sel itu sebagai job seeker, tempat orang mencari penghasilan, tempat rental di sana. Seseorang menitipkan tempat rental, setelah itu selesai tugasmu, saya miliki hasil jasa yang saya gunakan. Jadi jangan jadikan tim sel sebagai tempat rental untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung kita melihat akan mengotori semangat demokrasi kita, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, terakhir karena masih ada 2 pembicara, kalau ini dibiarkan oleh Bawaslu dengan pendekatan teknis tekstual yang disampaikan oleh Bung Rey dan Mike tanpa mengarah kepada substansial, maka wajar ketika Bung Rey mempertanyakan Bawaslu ini perlu nggak permanen? Mereka 5 tahun, tapi kerjanya hanya tahapan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Pentingkah ini? Harusnya mereka bekerja sebelum di luar tahapan dengan upaya-upaya efektif yang menjangkau soal-soal substansi yang akan mengotori demokrasi elektoral kita. Ancaman yang serius saya kira adalah kalau ini dibiarkan, ya demokrasi elektoral kita dalam pembangunannya itu diwarnai oleh menjadi hantu dia. Demokrasi kita tidak berkualitas karena merajalelanya hantu-hantu demokrasi yang akan mengotori dan akan merajalelanya money politics, proses-proses seleksi dan juga produk hasilnya itu jauh dari prinsip orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya profesional dan kemandirian. Kemudian yang kedua, ancaman yang lebih serius adalah ia akan melahirkan politisi karbitan, baik di level eksekutif maupun di level legislatif. Kalau itu terjadi, maka ya korupsi merajalela, maraknya jual beli jabatan itu akan marak kalau ini dibiarkan terus. Dan kemudian logika transaksional yang terus dibiarkan, ya maka itu cenderung akan melahirkan kepemimpinan kita yang koruptif dan menciptakan patron klien yang mengotori semangat demokrasi kita dan mengabaikan tujuan dari bagaimana upaya demokrasi melahirkan pemimpin dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Arief. Enaknya jadi pembawa acara itu kita cukup menyimpulkan aja. Ada satu garis yang perlu, ya tadi saya garis bawahi dari Bang Arief itu yang menyoroti tentang timsel. Jadi untuk menjadi timsel yang akan menseleksi calon para penyelenggara pemilu itu mesti ada restu dari parpol. Nah, ini memang tanda-tanda kiamat pemilu sudah dekat ini kayaknya. Nanti kita minta lagi argumentasi dari ini Mas Aban. Mas Aban ini khusus datang ke sini menembus kemacetan dari Pekalongan nih Mas. Memang putra Pekalongan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, ini para senior saya. Ini Pak Koordinator Pemilu Bersih, Komunitas Pemilu Bersih, Pak Bang Jerry ya. Ini Bang Rai, Bu Mike ya. Kemudian Mas Arief dan moderator Mas Jamil ya. Pertama saya menyampaikan juga turut Lebaran ya, karena emang kami naik Bapak izin mau Lebaran batin ya. Tapi saya kira momentum Lebaran ini momentum yang tepat untuk kita diskusi soal bagaimana mewujudkan pemilu yang lebih dan jurdil. Ya. Karena momentum Lebaran itu momentum fitrah, ya. Kembali ke fitrah, bersih, gitu kan. Maka sudah benar, ini pemilu komunitas pemilu bersih. Fitrah itu bersih, gitu kan. Jadi kata Kiai Rai itu, Bang Rai ya. Nah, ada yang hilang, fitrah kita ya adalah jujur dan adil. Kira itu.
Itu saya kira persoalan bangsa kita, soal jujur dan adil, dan ini melekat pada penyelenggaraan pemilu ini ya. Saya nambahkan aja bahwa pemilu ini bisa luber dan jurdil, saya kira harus dimulai dari penyelenggara. Ya. Tentu penyelenggara harus dimulai dari proses rekrutmen. Ya. Bicara rekrutmen juga harus dimulai dari siapa tim sel yang duduk dalam proses rekrutmen ini. Ya. Tadi sudah disampaikan banyak hal dari Bang Rai, Pak Mika, dan Mas Arief. Ya. Saya nambahkan aja. Iya, betul. Ya. Temuan kami misalnya ada tim sel yang berasal dari kepala desa, ya kan? Ada yang camat, kemudian ada kepala dinas kesehatan. Ya, tadi Mas Arief sampaikan bahwa kriterianya profesional, akademisi, tokoh masyarakat. Ya, memangnya apa kurang ya orang akademisi yang tidak punya kemampuan di pemiluan, nggak bisa harus disebut sebagai yang profesional, sebagai tim sel kira-kira itu. Ya. Jadi ini birokrasi dan sebagainya. Saya kira ini menurut saya ada persoalan. Jadi ada dugaan soal kemandirian penyelenggara. Ya. Ini masalah soal kemandirian penyelenggara dalam menentukan tim sel itulah maka menjadikan tim sel yang tadi dari keterwakilan perempuan pun tidak dan sebagainya. Ya. Mungkin nanti kalau wartawan mau konfirmasi bisa nanti kita sampaikan ini yang dari ada camat, ada kepala desa, ada dinas itu kan. Ya, kita langsung ngumpulin itu kan. Padahal undang-undang sudah menentukan parameternya tadi akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Saya kira tokoh masyarakat juga harus dilihat yang memang punya kemampuan, punya pengalaman, track record di dalam kepemiluan ya. Jadi saya kira itu ya. Tentu kita punya kewajiban untuk mengawal bagaimana proses rekrutmen baik di KPU Bawaslu ini bisa nanti menghasilkan penyelenggara yang baik, yang punya kapasitas, punya integritas, karena dari situlah gitu kan. Ya, itu tambahan saya itu. Kemudian yang kedua adalah soal keterbukaan penyelenggara, terutama di KPU ya. Jadi setiap ada PKPU, prinsip inklusif, terbuka, akuntabel, aksesibel itu ada di tiap PKPU, itu karena prinsip kerja penyelenggara ya. Tetapi dalam faktanya ini nggak dilakukan itu kan. Seperti kemarin contoh misalnya dalam proses pemutaran data pemilih yang sampai akhirnya Bawaslu, KPU di lapangan itu bentrok sendiri ya. Bentrok ya, mau meminta data namanya formulir daftar pemilih, formulir A daftar pemilih itu nggak dikasih gitu kan. Alasannya bahwa ini ongoing proses sehingga nggak bisa dilihat. Memang Bawaslu tugasnya adalah mengawasi tahapan, ya tahapan itu ya proses. Kalau mau mengawasi hasil ya tidur saja. Jadi aja takmir masjid itu kan. Memang tugasnya Bawaslu itu mengawasi proses, ongoing proses itu diawasi. Lah kalau argumentasi penyelenggara KPU itu bahwa bukan mengatakan bahwa ongoing proses nggak bisa dilihat, ini bahaya. KPU jalan sendiri nanti. Ya. Bawaslu kemudian nggak bisa menerobos. Ya. Data beberapa misalnya kemarin di daftar pemilih yang DPS sudah ditetapkan itu masih banyak persoalan. Misalnya ya dalam saya kebetulan ini kan insting sebagai pengawas masih ada itu kan. Ya, gitu kan. Saya ketemu salah satu pantarlih. Saya tanya, Mas, berapa yang kamu coklat di sini? Ada 250 Pak. Data pemilih. Apa temuannya? Ada Pak sekitar 40 ini orang nggak jelas, nggak ketemu. Lah saya tanya, kemudian instruksinya apa? Ya suruh kasih tanda aja Pak. Nggak kamu coret? Ya enggak Pak. Padahal nggak ketemu orangnya itu. Ini kan bahaya. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan orang yang nggak jelas ini nanti di DPT nggak ada? Ya tuh. Yang kedua, ada jaminan nggak kalau ini kemudian masuk DPT, dia tidak diberikan namanya surat pemberitahuan untuk memilih? C6 itu kan. Karena kalau dia mendapatkan C6 nantinya, ini yang akan menjadi potensi disalahgunakan. C6 itu jadi disalahgunakan, orang misalnya nggak punya hak milih, jadi milih. Itu nanti jadi PSU dan sebagainya. Kalau masing-masing TPS ada seperti itu kasus 5 misalnya, kali berapa ribu TPS. Ini potensinya adalah penyalahgunaan di surat suara. Gitu kan.
Dan kalau ini kemudian DPT nggak valid, soal inefisiensi anggaran. Karena apa? Bahwa basic cetak surat suara itu adalah DPT, ya kan? Kalau mestinya DPT-nya mestinya hanya 200 juta misalnya, besok misalnya 200 juta. Tapi ada yang tadi yang nggak jelas itu sampai 20 juta. Jadi cetaknya jadi 220 juta ditambah 2%, kan masih ada 2%. Jadi kan inefisien, gitu kan? Nah, jadi artinya penting memang publik juga harus mengawasi terhadap proses-proses tahapan-tahapan yang berjalan. Sekali lagi saya agak sampai mengatakan bahwa ini ongoing proses nggak bisa diawasi dan sebagainya, itu persoalan besar ya. Nah, kalau itu yang dijadikan argumentasi, iya, kemudian itu yang dilakukan terus. Saya katakan ketika saya misalnya diminta ngisi di teman-teman Bawaslu, saya katakan, loh kalau argumentasi ongoing proses nggak bisa diakses, besok ketika pencalonan DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, Anda bisa nggak lihat data mereka? Bener nggak? Ijazahnya ada nggak? KTP-nya ada nggak? Ya, dia bener nggak ada surat keterangan dari pengadilan dan sebagainya? Kemudian nggak bisa akses? Artinya ini bisa kucing dalam karung itu kan? Itu ya. Jadi saya kira ini yang saya kira bahwa apa yang dimuat di dalam masing-masing PKPU ada prinsip transparansi, akuntabel, inklusif, aksesibel. Ini dalam praktek memang tidak sejalan, tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan itu. Yang berikutnya adalah soal kepastian hukum di KPU. Saya tadi baru saja membaca, mudah-mudahan saya nggak salah baca ini. PKPU 10 tahun 2023 ya, tentang pencalonan DPR ini ya. Di situ dalam salah satu pasal 92 menyebut bahwa KPU memang menggunakan sistem informasi pencalonan ya. Silon. Oke. Jadi KPU provinsi, kabupaten, kota dan partai politik peserta pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR di provinsi, DPR kabupaten, kota dengan bantuan Silon. Ayat 2 menyebutkan dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ditetapkan oleh KPU. Nah, ini kan tafsir saya ini bisa ruang gelap ini kan. Karena langsung aja KPU nanti karena ada persoalan Silon dan sebagainya. Pertanyaan adalah apakah Silon KPU sudah siap? Ya. Sipol kemarin jadi masalah, itu kan. Ketika ada kasus Prima dan sebagainya, karena dari sistem informasi yang enggak bisa bekerja secara maksimal. Lah kalau ini kemudian Silon besok ada masalah lagi, akan jadi persoalan lagi itu kan. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah soal kepastian hukum begini. Tadi yang disinggung dari Mas Bang Ray juga singgung. Jadi PKPU tahapan itu ada PKPU 3 tahun 2022 ya. Di PKPU 3 itu masih bunyi menurut saya, karena menurut pengetahuan belum ada direvisi. Bahwa penetapan DCT itu adalah 25 November. Ya, 2023. Sehingga undang-undang menyebut bahwa kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT, sehingga 28 November baru bisa berkampanye. Oke. Itu undang-undang. Tetapi karena ada Perpu 1 2022 ya, Perpu itu merubah salah satu pasal itu, menyebut begini, bahwa kampanye DPR RI bisa dimulai 25 hari setelah DCT. Kemudian presidennya 15 hari setelah penetapan presiden, ya. Artinya memang penetapan DCT itu tidak lagi 25 November, tetapi akan lebih mundur ke sini kira-kira di tanggal 3 November. 3 November. Jadi kampanyenya naik menjadi tidak 75 tapi 100 hari, gitu kan? 100 hari, ya, itu kira-kira. Tetapi yang kepastian hukum saya begini yang saya soroti. PKPU itu belum direvisi, PKPU 3 ini. Tapi kemudian PKPU 10 2022 sudah menyebutkan bahwa penetapan DCT adalah tanggal 3 November. Ini kan jadi ada 2 PKPU yang saling bertentangan ini, bertentangan. Ini kepastian hukum itu kan.
Ini soal kepastian prinsip, itu prinsip bagi penyelenggara adalah kepastian hukum itu kan. Jadi ada itu. Mestinya kalau menurut saya mau nggak mau PKPU 3 harus direvisi karena berangkat dari adanya Perpu 1 tahun 2022 gitu. Tapi nggak direvisi, tetapi langsung aja di PKPU yang 10 2023 mengatur jadwal penetapan DCT tanggal 3 November itu kan. Itu. Soal masa kampanye yang pendek dan panjang itu memang ya ada plus minus dan sebagainya ya. Ya mungkin minusnya kayak gini ya. Jadi masa sosialisasi digunakan untuk ada unsur-unsur kampanye itu kan. Padahal mereka butuh ruang-ruang kampanye yang panjang. Dan bicara kampanye ini sebenarnya bukan hanya milik partai aja. Publik juga butuh ruang kampanye untuk melihat track record kandidat, visi misi kandidat dan sebagainya itu kan. Tetapi apa boleh ya? Memang akhirnya KPU memutuskan hanya 75 hari. Dan kenapa Perpu menambah? Karena KPU menurut saya sadar dengan waktu alokasi yang 75 hari itu kaitannya dengan logistik. Nggak mungkin itu. Dan ditambah 25 hari jadi 100 hari pun itu masih mepet menurut saya. Soal logistik. Karena logistik itu diproduksi setelah ada penetapan DCT. Nggak mungkin logistik surat suara dicetak sebelum penetapan DCT. Ya kan, belum pasti itu kan. Jadi ada 100 hari. Pertanyaannya adalah bagaimana KPU mendesain surat suara dengan alokasi waktu yang 100 hari itu nanti dengan soal manajemen logistik itu rumit. Mulai dari perencanaan, pencetakan, distribusi, penyimpanan dan sebagainya itu kan. Ini kan butuh waktu dan sebagainya. Artinya memang bagaimana KPU harus bisa memberikan harus mendesain betul surat suara nanti dari sistem pencetakannya, penyimpanannya, distribusinya betul ada jaminan pada hari pemungutan surat suara itu nyampe di TPS. Jangan sampai kemudian itu. Karena kalau saya bandingkan dengan pemilu 2019 yang undang-undangnya tidak berubah sama, pemilu 2019 itu masa kampanye adalah 203 hari. Artinya proses logistik 203 hari. Itu pun masih ada masalah. Ada masalah. Karena ada ribuan TPS yang tidak bisa melakukan hari pemungutan pada 2019, 17 April, kan logistik telat. Gitu kan. Nah ini ke depan hanya cuma 100 hari. Jadi memang KPU harus ada terobosan ini soal logistik ini. Jangan sampai tahapan sudah jalan, hari pemungutan suara, logistik jadi persoalan. Ya, itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Mas Aban udah ngomong tuh makin migren ini, urusan mikirin ini. Tadi kita masih bisa senyum-senyum dikit. Banyak sekali persoalan di pemilu ini. Terima kasih Mas. Selanjutnya ini ya tukaran dulu. Karena ini saya sekali saya perkenalkan, ini Jerry Sumampau ini adalah koordinator komunitas pemilu bersih. Ini adalah putra Minahasa. Kemudian lulusan terbaik Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Kemudian apa lagi ini? Pokoknya nanti teman-teman kalau mau bertanya ya sudah terangkum nanti di Om Jerry. Om Jerry udah bisa mengcover keseluruhan dari pesan diskusi hari ini. Silakan Om Jerry. Ya, terima kasih Kang Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Ini kalau promosinya agak berlebihan begini biasanya ada maksud tuh. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman media, saya kira diskusi hari ini memang bagian dari bagian dari upaya kami sebagai komunitas pemilu bersih yang kita deklarasikan tanggal 27 Februari yang lalu untuk mendorong dan mengkritisi mendorong pemilunya makin bersih dan mengkritisi proses dan tahapan pemilu itu supaya dia sesuai dengan aturan yang ada dan tidak hanya aturan sebetulnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita kenal terkait dengan pemilu. Nah, tapi rasa-rasanya kalau dengar
4 orang tadi ini dengan 5 dengan Jamil ini, kita makin sulit mengupayakan pemilu bersih ini. Ya, jadi rasa-rasanya kok makin sulit mengupayakan pemilu bersih karena salah satu yang kita sorot itu adalah penyelenggara pemilu. Dan ternyata banyak problem yang terkait dengan kinerja penyelenggara pemilu yang mungkin menjadi semacam pemicu ya, bahwa proses dan tahapan itu tidak bisa berlangsung secara baik gitu ya. Nah karena itu mungkin butuh peran dan partisipasi masyarakat lebih masif dan lebih kuat ya. Kan memang begini nih, kalau kita mau jujur sebetulnya yang berteriak supaya pemilu ini jujur dan adil ya, transparan dan lain-lain itu kan hanya kelompok masyarakat sekarang atau masyarakat pada umumnya. Di kalangan penyelenggara pemilu, di kalangan peserta pemilu, dan mungkin juga pemerintah ya sebagai pendukung dari kegiatan pemilu ini, isu tentang itu hanya jadi semacam kata-kata saja, tapi implementasinya itu hampir kita nggak melihat ada usaha yang sungguh-sungguh terjadi gitu. Jadi sebetulnya masyarakat sipil ini sendirian berteriak tentang bagaimana kita memperbaiki pemilu, proses dan tahapannya supaya juga hasilnya itu bisa kita percaya, kan gitu ya. Jadi menurut saya ini situasinya sekarang. Kalau kita amati proses yang terjadi, yang berteriak semua apalagi lewat media sosial ya, itu adalah masyarakat, termasuk berteriak tentang keputusan, sikap dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu ya, baik KPU maupun Bawaslu tentang persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu. Nah kan gini loh, ya memang penyelenggara pemilu itu terikat dengan aturan. Dan di situ mungkin kita bisa melihat ada keterbatasan dan kelemahan kewenangannya. Nah tetapi penyelenggara pemilu ini kita seleksi juga, dan mereka adalah orang-orang yang paham tentang pemilu dan prinsipnya. Gitu. Jadi kalau kita punya keterbatasan aturan, kita harus lihat prinsipnya dong. Gitu. Jangan kita mengeluh tentang aturan. Saya atau kami semua paham dengan banyaknya keterbatasan aturan yang mengekang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, sehingga dia cenderung bekerja administratif. Kita paham itu. Tapi kita paham juga tidak semua aturan-aturan itu bisa diterjemahkan secara teknis. Karena kalau jadi begitu ya repot lagi gini. Karena pengaturan yang sifatnya teknis itu bisa menjadi solusi, tapi bisa juga tidak menjadi solusi. Itu karena ukuran-ukurannya menjadi sangat teknis. Seperti tadi contoh RAI itu. Bagaimana mungkin kampanye nggak bisa ditindak sekarang? Misalnya gitu ya. Ya alasannya kita punya keterbatasan aturan, betul. Nggak ada yang salah di situ. Tetapi kan pemilu ini juga menjadi tanggung jawab mereka untuk menjalankannya sesuai dengan prinsip. Karena itu menurut saya penyelenggara pemilu itu harus kreatif membuat inovasi gitu ya. Supaya kalau dia punya keterbatasan aturan, dia nggak mencederai prinsip dan substansi berpemilu itu sendiri. Gitu loh. Jadi itulah tugas penyelenggara pemilu. Supaya tidak seperti yang tadi Rai bilang. Kalau begitu untuk apa kita butuh penyelenggara pemilu 5 tahun? Kalau tahapan-tahapan nggak bisa dia urus. Kan itu soal kita sekarang gitu ya. Bagaimana tidak hanya aturan ditegakkan, tapi prinsip-prinsip berpemilu juga kita harus tegakkan. Dan itu jadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Jangan ini seolah-olah jadi tanggung jawab masyarakat aja, sehingga yang teriak di mana-mana ini adalah masyarakat. Gitu. Jadi tanggung jawab untuk membuat pemilu bersih ini memang juga tanggung jawab penyelenggara pemilu. Itu yang paling penting, di samping peserta pemilu gitu ya. Saya kira itu catatan saya ya. Ini bagian juga dari refleksi, karena di banyak tempat kita melihat memang penyelenggara pemilu itu lebih banyak mengeluh tentang keterbatasan kewenangan. Zaman Mas Abhan juga
Dulu banyak keluhan-keluhan seperti itu, tapi tidak persis seperti sekarang ya, gitu ya. Kalau kita lihat itu, gimana Ray? Ya, dulu mungkin ada terobosan. Saya agak lupa karena Mas Apan ada di sini. Ada ya? Oh ya, kita anggap aja ada terobosan lah. Iya, jadi maksud saya begitu loh. Kita harus dorong penyelenggara pemilu lebih kreatif dan inovatif, membuat terobosan di tengah keterbatasan aturan yang ada. Untuk apa mereka belajar hukum tinggi-tinggi gitu ya, belajar politik tinggi-tinggi, menjadi pemantau sekian lama, lalu sekarang bekerja sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, tapi dia terpaku dengan aturan secara normatif itu. Kalau ada persoalan langsung keterbatasan aturan, keterbatasan kewenangan, gitu loh. Jadi ya kalau begitu kita nggak butuh orang-orang pintar jadi penyelenggara pemilu. Gitu, jangan-jangan memang itu yang kemudian menjadi mindset sekarang sehingga proses-proses seleksi menjadi nggak penting lagi. Yang penting ada orangnya lah, gitu ya. Yang penting ada orang yang buat seleksi, ada yang dihasilkan oleh seleksi, ya jalan pemilunya. Kalau begitu ya nggak menarik pemilu kita. Gitu. Jadi yang mau saya tekankan itu penyelenggara pemilu itu tidak hanya punya tanggung jawab administratif menjalankan pemilu sesuai dengan aturan yang ada, tapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang sebetulnya diatur dalam undang-undang pemilu. Memang kita punya undang-undang pemilu ini problem. Antara prinsip dengan aturan-aturan teknis di belakangnya itu, seringkali memang normanya menurun dia. Makin secara teknis diatur, makin jauh dia dari prinsip pemilu. Kalau kita mau lihat aturan-aturan itu banyak yang begitu tuh. Banyak yang begitu. Misalnya, contohnya, tadi disinggung di awal itu. Prinsip penyelenggara pemilu itu kan mandiri. Dari mana kita bisa katakan itu mandiri dalam undang-undang tentang pemilunya dan penyelenggara pemilu? Enggak ada cerita penyelenggara pemilu mandiri dalam undang-undang ya. Itu karena apa? Karena proses seleksinya aja lewat DPR. Bagaimana kita bercerita terus-menerus tentang penyelenggara pemilu yang mandiri, itu omong kosong sebetulnya dalam konteks kita, karena undang-undang itu yang tadi saya bilang prinsipnya mandiri, tapi di belakang itu lewat DPR. Nah, DPR apa? Ya peserta pemilu. Gitu. Jadi serba susah ini, nyalakan penyelenggara pemilu juga enggak begitu tepat karena undang-undangnya membuka kemungkinan itu. Bagaimana bicara tentang penyelenggara pemilu yang independen mandiri gitu ya, tidak boleh diintervensi, sementara buat aturan itu undang-undang mewajibkan dia konsultasi dengan DPR. Gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi menurut saya kita berhenti bicara tentang penyelenggara pemilu yang mandiri, independen dan yang lain. Kita realistis saja melihat keadaan, tapi bagaimana dalam konstruksi regulasi seperti itu tentang penyelenggara pemilu, prinsip lagi-lagi harus ditegakkan. Disinilah butuh kreativitas dan inovasi. Yang sekarang kita lihat nggak ada gitu. Gitu kan soal kita di situ. Dan di zaman Mas Apan juga sudah begitu. Gitu. Jadi banyak banyak ironi sebetulnya dalam pemilu kita. Kalau kita mau jujur gitu. Jadi kadang-kadang cari jalan keluarnya juga pusing. Gitu loh. Kita kritik penyelenggara pemilu tidak independen. Ya memang undang-undangnya nggak independen, mau kita bilang apa gitu. Gitu. Faktanya kan begitu. Gitu. Tapi maksud saya kita harus lebih realistis bicara tentang pemilu Indonesia supaya mungkin kita bisa lebih tepat mencari solusi dan inovasinya. Itu kan penyelenggara ini mau independen terus tapi prakteknya kan tidak. Gitu. Mestinya cari formulasi yang lebih oke dengan situasi pemilu kita. Dan ini menurut saya menjadi tugas penyelenggara pemilu. Dia tahu kok bahwa dia nggak bisa independen, gitu kan? Tapi prinsipnya diatur independen. Karena itu ya harus kreatif dan inovasi untuk memformulasi antara yang independen ini dengan kemungkinan diintervensi oleh partai politik. Kan itu ruangnya gitu loh. Itu ruangnya. Nggak boleh juga hitam putih nih, gitu. Karena hitam putih tidak bisa juga. Nah yang itu yang kedua tuh Mil. Sampai yang keberapa nih? Oh, satu lagi ya.
Itu yang ketiga. Jadi tinggal 2 lagi nih. Iya, jadi memang kita punya problem tentang kepastian hukum. Tadi sudah banyak disebut ya, dan dalam banyak kesempatan itu menjadi soal tadi. Soal keterbatasan kewenangan gitu ya. Belum lagi tentang banyak yang tidak pernah ngomong ini. Kepastian hukum itu jangan cuma kita lihat di undang-undang pemilunya. Mestinya juga kita periksa kebijakan-kebijakan turunan mulai dari PKPU, Perbawaslu misalnya, dengan surat-surat yang mereka keluarkan, penyelenggara keluarkan. Ada nggak kepastian hukum di sana? Tahapan sedang jalan, tiba-tiba datang surat edaran menganulir semua tahapan yang sedang berjalan. Itu tidak berkepastian hukum. Coba kita periksa semua surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU. Bisa setiap bulan dia keluarkan surat edaran. Mestinya nggak boleh. Itu karena apa? Karena itu berarti tidak ada kepastian hukum. Tapi kan nggak ada yang nyorotin ini. Seolah-olah kalau surat edaran itu tidak terkait dengan kepastian hukum. Ada dong. Di PKPU bilang tidak boleh pakai video call. Tiba-tiba surat edaran bilang boleh. Ini tidak ada kepastian hukum. Dan pemicunya gitu ya, makin akut ini dibuat oleh penyelenggara pemilu seperti KPU. Gitu. Jadi yang begini harus kita ingatkan karena makin tidak pasti gitu ya, makin sulit pelaksanaan tahapan itu di tingkat teknis baik oleh penyelenggaranya sendiri maupun oleh masyarakat dan peserta pemilunya. Gitu. Jadi penyelenggara pemilu itu harus memperlancar proses. Dia nggak boleh justru membuat prosesnya itu makin rumit untuk dijalankan. Nah, kalau soal ketidakpastian hukum itu akan membuat kerumitan dalam pelaksanaan tahapan. Nah, yang terakhir, Mil, nah, terakhir aja, karena makin panjang nanti kita terjerumus juga, gitu ya. Iya, dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu, saya kira memang kita perlu memobilisasi dan meminta dukungan masyarakat. Karena nggak bisalah kita berharap dari yang lain. Hanya masyarakat sekarang. Karena pemilu itu masyarakat yang berdaulat, kedaulatan ini harus diambil sama dia. Gitu. Jadi ini salah satu yang harus mungkin kita kampanyekan terusnya. Bagaimana masyarakat kritis terhadap proses dan tahapan. Dan sekarang lebih mudah lewat media sosial. Bagaimana mengadvokasi ya kritik-kritik masyarakat itu supaya dia bunyi. Nah, itu bisa kita pikirkan sama-sama. Tapi perhatian dan partisipasi dan keterlibatan masyarakat saya kira menjadi kunci sekarang untuk membuat pemilu kita ini menjadi bersih. Karena tadi di awal saya bilang yang teriak tentang bagaimana kita membersihkan pemilu lebih banyak itu sekarang sebetulnya tinggal masyarakat. Penyelenggara pemilu gitu ya, peserta pemilu agak sulit kita harapkan, pemerintah juga gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya kira itu saja sebelum nanti Pak Jamil ini kasih komentar. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Teman-teman yang di depan ini adalah pegiat komunitas peduli pemilu, pemilu bersih, sorry. Ada banyak teman-teman lain yang nggak bisa hadir karena ada yang masih di kampung gitu ya. Karena itu terima kasih Bung Rai, Mbak Mika. Suara perempuan ini juga perlu didengar, makin nggak didengar sekarang kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini juga sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kalau dulu masih didengar, kalau sekarang ini kelihatannya nggak didengar lagi tuh. Dan perhatian terhadap 30% perempuan itu makin kecil menurut saya. Gitu ya. Jadi dianggap ini sudahlah undang-undang sudah ada dan undang-undang tidak mewajibkan, jadi ya kita nggak usah terlalu peduli dengan itu, seolah-olah begitu gitu ya. Terima kasih Mas Afan, ini harus pulang mendadak dari Pekalongan, dari mudik itu karena kita bikin diskusi tanggal 27. Dan Mas Arief, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jerry, Pak Koordinator. Saya kira Bapak Ibu, demikianlah kumpulan dari kegundahan kami, komunitas pemilu bersih. Saya tidak menyimpulkan, tadi satu persatu sudah saya coba garis bawahi. Tentunya kalau mau ada tanya jawab atau mau langsung doorstop, monggo gimana doorstop aja ya?
Mungkin doorstop aja, tapi sebelumnya saya coba tutup dulu. Saya akan menutup dulu. Kenapa? Sudah berat untuk menyimpulkan. Dari tadi itu udah. Ini udah dirangkum semua sama koordinator. Terima kasih Bang Ray, Bu Mika, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Aban, Om Jerry, semoga kita selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.